Warga Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menangkap seorang pria penodong wanita. Ya, pelaku ini babak belur setelah mencoba kabur dengan bersembunyi di selokan. Warga Jalan Tanah Kusir 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dini hari tadi menangkap seorang pemuda pelaku penodongan dengan korban seorang wanita. Warga yang geram dengan aksi pelaku secara spontan beramai-ramai langsung menghakimi pelaku. Warga menangkap pelaku saat bersembunyi di selokan. Warga kemudian menyerahkan pelaku ke patroli polisi yang melintas di lokasi dengan barang bukti golok yang digunakan pelaku saat beraksi. Pemirsa, atas beredarnya video kekerasan KKB tersebut, kepolisian menyangkal bahwa para korban merupakan intel polisi. Kepolisian menyebutkan para korban merupakan warga sipil yang bekerja sebagai tukang ojek. Menginformasikan terkait dengan beredarnya rilis yang dikirim atau disebarluaskan oleh Sebi Sambo yang mengaku sebagai jubir Komnas TPN OPM PB ya, terkait dengan video kekerasan yang terjadi di Papua. Video tersebut adalah di mana peristiwa itu terjadi pada tanggal 6 Desember yang lalu di Kabupaten Pegunungan Bintang. Kekerasan itu dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata terhadap warga masyarakat atau tukang ojek, di mana 6 tukang ojek ini berada di Bangkalan. Tiba-tiba datang sekelompok yang membawa alat perang dan senjata, langsung mengejar, melakukan kekerasan terhadap para korban. 6 di antaranya 3 selamat dan 3 meninggal dunia. Ketiga korban sudah dievakuasi oleh rekan-rekan TNI Polri, termasuk bersama dengan Satgas Damai Karten, dari TKP ke Oksibil, kemudian dari Oksibil diterbangkan ke Jayapura, dilanjutkan ke kampung halamannya di Sulawesi Selatan. Jadi kalau ragu-ragu tentang latar belakang ketiga korban yang dituduhkan oleh Sebi Sambo itu adalah intel dari TNI Polri, silakan suruh rekan-rekan wartawan bisa ngecek ke aparat desa setempat, kan ada datanya ya, sama kami ada datanya, bisa dicek ke sana apakah yang bersangkutan betul-betul warga masyarakat sipil atau dia sebagai anggota TNI Polri. Tapi yang pasti data yang kami miliki adalah dia adalah warga sipil yang meninggalkan kampung halamannya beberapa bulan yang lalu ke tanah Papua untuk merubah nasib, karena sebagai tukang ojek dengan imbalan yang cukup atau penghasilan yang memadai ya. Densus 88 anti teror menggeledah rumah di kawasan Karis Kulon, Kota Bandung. Tim Densus menyita sejumlah barang, diantaranya pisau lipat dan buku. Rumah yang berada di kawasan permukiman padat penduduk ini merupakan kediaman seorang warga berinisial DS. Dalam kesehariannya, DS bekerja sebagai tukang parkir di salah satu minimarket di kawasan Muhammad Ramdan, Kota Bandung. DS dikenal warga sebagai pribadi yang aktif bersosialisasi dengan warga sekitar. Namun setelah peristiwa bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, yang bersangkutan seolah menghilang dan tidak lagi terlihat beraktivitas di sekitar rumah. Berdasarkan keterangan Ketua RW setempat, proses penggeledahan telah berlangsung sejak pagi tadi selama lebih dari 2 jam. Petugas menyita sejumlah barang, diantaranya pisau lipat dan sejumlah buku. Nggak ada, kebetulan nggak ada. Sudah diamankan atau gimana? Ada kemungkinan sudah diamankan, kayaknya kan kita ada kemungkinan sudah diamankan kalau menurut temukan. Kalau ini umurnya berapa, sekitar berapa tahun dia? Kelahiran 85 berarti 37-an. Udah berkeluarga belum? Udah, cuman
Hingga saat ini, polisi masih mendalami apakah ada kaitannya bom bunuh diri yang terjadi di Mapolsek Astana Anyar. Masih didalami. Mereka masih melakukan kegiatan pendalaman, penyelidikan, apakah siapa yang terlibatnya dari pihak itu masih mendalami. Sebelum melakukan penggeledahan, polisi telah memeriksa 18 orang saksi terkait bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayito melaporkan. Kita beralih ke informasi duka, pemirsa. Sastrawan dan seniman Indonesia Remy Silado tutup usia Senin siang. Ya, rencananya jenazah akan dimakamkan siang nanti di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Suasana duka menyelimuti kediaman sastrawan sekaligus seniman senior Remy Silado di Kafling PLN, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin siang. Sejumlah tetangga, keluarga dan kerabat berdatangan ke rumah duka. Emi Tambayong, sang istri, tak kuasa membendung air mata mengetahui sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Almarhum yang mengidap penyakit stroke selama 2 tahun terakhir wafat di usia 77 tahun. Emi menambahkan, almarhum sempat ingin dibawa ke rumah sakit, namun almarhum telah mengembuskan nafas terakhirnya sebelum ambulans tiba. Rencananya, almarhum akan dimakamkan pada pukul 11 di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Ya, saya nyesel juga sih. Jadi 10:30 dia nggak ada. Jam 11 ambulans datang. Jadi mau dipasang oksigen, denyutnya dia udah nggak ada. Belum sempat tertolong ya Tante? Iya. Itu Padahal keluhannya pagi masih saya kasih kopi susu. Tadi pagi masih ngobrol biasa juga. masih ngobrol. Remy Silado terlahir dengan nama Japi Panda Abil Tambayong di Minahasa, Sulawesi Utara, 12 Juli 1945. Almarhum telah menghasilkan puluhan karya buku sastra yang fenomenal, diantaranya Cabaukan yang sempat diangkat ke layar lebar. Termasuk karya lainnya seperti Kerudung Merah Kirmizi, Malaikat Lereng Tidar, Paris Van Java, Namaku Matahari, serta kumpulan puisi Kerigma dan Martiria. Selain dikenal sebagai sastrawan, Remy juga merupakan aktor film yang cukup terkenal di masanya. Ya, ini untuk Remy Silado, jujur saya ini taunya sebenarnya nonton film. Salah satu film yang memang diperankan sama Remy Silado. Baru setelah itu saya tahu bahwa Remy Silado ini merupakan sastrawan yang karyanya ini sebenarnya cukup nyentrik Banyak, dan iya. banyak ya, Gede. Bahkan beliau juga tercatat juga sebagai wartawan dulu, sempat jadi wartawan dan juga bikin teater, namanya Teater Beling yang sempat beberapa kali kontroversial di era Orde Baru, dan kami di redaksi juga turut berduka atas berpulangnya salah satu seniman terbaik di tanah air ini. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews Pagi edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arlista Hadi. Dan saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.